Halo, berjumpa lagi kita ya. Oke, di video sebelumnya kita sudah bahas tentang ini, training chatbot AI untuk yang lisensi free dan bisnis gitu ya. Jadi sekarang kita bahas yang pro dan agency, sama ini keduanya. Cara training keduanya pro dan agency ini sama. Oke, jadi sebelumnya kan saya udah jelasin tentang yang free dan bisnis ya, boleh ditonton itu. Karena di sana ada settingnya ya. Untuk yang pro dan bisnis juga seperti ini. Ini harus diisi nih, company info nih. Company info harus diisi, kemudian pilihannya juga diisi ya. Nah, pilihannya juga diisi. Kenapa ini diisi? Misalnya real estate ya, real estate-nya diisi. Gitu. Kenapa ini perlu diisi? Karena ini yang akan nanti terkoneksi ke dashboard seperti itu. Ini yang akan dibaca oleh chatbot dari dashboardnya nanti. Dashboardnya chatbot AI itu. Ini spreadsheet-nya chatbot AI. Nanti ada dashboard-nya untuk fungsionalitas AI-nya. Kalau ini kan untuk form dan lain sebagainya, di sini kontrolnya. Kalau AI-nya kontrolnya di ada dashboard-nya nanti. Seperti yang tadi itu saya tunjukkan, disesuaikannya nanti kalau misalnya Anda pakai yang generic template-nya, pakai chatbot data ini. Harus diisi nih chatbot datanya. Saya buka dulu ya. Chatbot datanya ini harus diisi nih. Saya sarankan baca nanti, tonton yang video training yang sebelumnya, yang untuk bisnis dan free, itu sama tentang yang di spreadsheet gitu ya, sama itu. Kemudian kalau yang e-commerce, itu ada ini, ada apa namanya? Ada dua template-nya, ada yang pakai spreadsheet atau training dengan spreadsheet ini, atau bisa langsung dengan REST API WooCommerce. Jadi terkoneksi langsung dengan ininya. Ada dua pilihan. Kalau WooCommerce sih mendingan pakai yang REST API kalau pakai WooCommerce ya. Kalau misalnya pakai yang lain-lain itu misalnya Shopify, pakai platform yang selain WordPress dan WooCommerce, misalnya pakai Surkat gitu misalnya, atau NotCommerce, berarti nggak pakai itu. Harus pakai spreadsheet gitu ya. Jadi yang WooCommerce sudah, ini kebetulan baru kemarin selesai. Di video sebelumnya itu waktu saya record belum, kemarin saya record 2 hari yang lalu saya record, belum selesai itu. Tapi sekarang udah selesai integrasi natif dengan WooCommerce. Jadi itu ya, saya sarankan kembali tonton video yang sebelumnya gitu tentang training chatbot AI untuk lisensi free dan bisnis, itu dijelaskan detail. Nah, kemudian sekarang kita langsung aja lihat dashboardnya biar kelihatan langsung ya. Alamatnya. Kalau Anda sudah memiliki lisensi agency atau pro, Anda akan dapat loginnya. Ya, Anda akan dapat loginnya ini. Loginnya nanti dapat. Caranya gimana? Kalau yang generik Anda bikin pakai yang ini. Ini pakai template. Saya klik aja ya. Ini contohnya. Ini sudah ini. Itu. Bisa nggak create chatbot? Nggak bisa. Kenapa? Karena sumber data belum ada. Pilihan yang paling gampang itu adalah dengan Google Sheet dulu. Kenapa paling gampang? Anda bisa lihat deh di sini. Ini nggak perlu pakai example lagi, nggak perlu pakai template yang diberikan dari sini. Anda cukup pakai ini aja, linknya ini aja Anda copy, tempel di sini paling bawah. Nah, itu udah saya buatkan untuk mempermudah
gitu. Ini sudah, tinggal create aja pasti bisa dia langsung. Tuh, ya. Ini sudah jadi nih. Sudah jadi chatbotnya tapi belum di training gitu. Makanya saya sarankan tadi tonton dulu ini karena nanti data ini akan muncul dari kalau yang tadi yang ini ya berarti datanya ya. Datanya dari sini. Lengkapi data itu. Setelah Anda punya data, nanti akan masuk di sini. Masuk di source ini dia. Google Sheet-nya ini. Ini kan udah masuk ini. Kalau saya buka ini akan kembali ke sini dia lagi. Sama dia dengan yang ini. Gitu. Nah, nggak usah khawatir nanti ininya. Makanya ini nggak boleh dirubah ini namanya. Karena nama ini yang ditarget oleh sistem. Gitu ya. Tuh, ini kan kelihatan di sini yang sudah yang diambil kan ini XML sitemap gitu. Karena itu aja isi datanya di sini. Ini langsung masuk dia. Dia jadi bahan training. Nah, maka kalau semakin lengkap Anda membuat, nah, semakin lengkap Anda membuat spreadsheet Anda, ini Google Sheet setting ini bisa nanti. Anda bisa auto sync aja. Ya. Ini nanti kalau sudah lengkap, ini tinggal dipindahkan ke auto sync. Apa artinya? Berarti Anda nggak perlu gini. Setiap Anda merubah data di sini, ini udah otomatis di retrain dia, di training ulang gitu. Kecuali kalau Anda upload itu perlu training ulang. Ini sumber data yang ada di sini, lihat source, Anda klik di source, sumber data yang boleh adalah file. File yang boleh apa aja? PDF, doc, txt. Terus kalau saya mau upload selain itu gimana? Nggak bisa karena datanya. Ingat ini, kalau upload PDF, pastikan PDF-nya Anda itu bisa di-select gitu loh. Kayak ini kayak di-select. Coba buka PDF-nya terus di-select, bisa nggak? Kenapa? Karena kalau tidak bisa di-select berarti itu image, bukan teks. Karena yang diperlukan oleh chatbot ini sebagai bahan training adalah teks, gitu ya. Ini baru terdeteksi. Anda bisa mentraining sampai 32 juta karakter limitnya. Lebih dari cukup itu. Untuk usaha. Hampir semua usaha itu udah pasti cukup itu. Lebih itu. Itu ya. Kalau mau upload ya upload dari sini. Anda pilih apa PDF-nya gitu misalnya. Pilih pokoknya sesuai dengan apa data Anda. Kemudian di sini ada teks gimana. Anda boleh aja misalnya dari ini saya jarang sekali pakai ini. Jarang pakai. Meskipun datanya bagus sih kalau mau bikin. Karena kenapa jarang? Karena saya memilih mending saya buat doc-nya. Google Docs gitu misalnya. Saya download. Saya ketik di Google Docs atau di apa namanya di Word gitu misalnya. Nah, itu yang saya upload. Itu untuk lebih mudahnya aja sih. Nah, seandainya Anda membuat teks, maka buat datanya itu seperti ini. Misal nih, saya buat data ya. Buat data teksnya itu paragraf itu harus misalnya Anda buat kayak ini nih. Ya. Anda ambil ini sebagai bahan gitu misalnya. Anda paste di sini. Nah, setelah ini maka Anda buat enter 2 kali gitu. Itu untuk memisahkan sebagai paragraf. Kalau satu ini dianggap sama dia. Makanya dipisahkan 2 kali, Anda ambil yang ini misalnya lagi. Itu untuk teks ya. Untuk yang teks, pemisahnya adalah 2 kali. Enter. BR 2 kali gitu istilahnya kalau di bahasa HTML gitu ya. Setelah Anda mengisi, training lagi. Gitu. Maka ini akan menjadi data yang bisa. Ini sebenarnya Anda sudah bisa langsung ini ditanya botnya. Cuma dia datanya belum lengkap gitu loh. Belum lengkap.
apa produkmu gitu misalnya. Maka dia akan ambil dari apapun yang kita buat di sini. Di company info aja dulu. Nih kan ada product description. Itu biasanya jawabannya. Nah, karena di sini belum ya. Karena kita pakai generik. Kalau yang generik, data yang sudah kita buat di sini ini kita tambahkan di bagian source, company info. Ini kan belum diganti nih. Maka data tadi itu kita ambil dari sini. Itu ya. Ini copy aja nih. Dipindahkan datanya nih. Itu. Karena ini sebagai sumber data bagi chatbot untuk mengetahui perusahaan apa sih yang sedang saya bekerja untuknya gitu. Ini disalin juga nih. Gitu. Apapun yang Anda input di sana. Kecuali nanti untuk yang e-commerce dan ini real estate itu nanti akan otomatis dia sync. Khusus untuk yang generik dia tidak menggunakan ini dia. Sheet ini. Gitu. Ya, Anda harus input manual ya. Kalau yang generik, semua data ini di input manual. Nah, gitu. Sampai semua ini lengkap. Ini sama sebenarnya antara yang ini dengan yang ini sama dia. Itu ya. Dilengkapi dia. Dilengkapi semua. Ini nih default saat kita bikin ini default ada dia. Random dia isi. Ada Apple, ada Google kadang-kadang gitu. Ya, intinya ini harus dilengkapi dulu. Kalau enggak gitu botnya itu belum punya pengetahuan yang tepat gitu. Ya, di sini tempat training ini. Ada di file. Bisa dengan file Anda upload tadi sudah saya jelaskan. Bisa dengan teks Anda upload tadi. Google Sheet ini fungsinya adalah untuk yang chatbot data ini yang diambil. Kalau misalnya Anda tidak pakai Google Sheet, nggak apa juga. Anda bisa fetch nanti. Nanti saya jelasin lagi berikutnya. Setelah teks tadi, kita udah isi. Ada 41 karakter ini teksnya. Kemudian kita ke website. Nah, jadi untuk yang website, Anda bisa ambil data website Anda satu persatu. Kayak ini misalnya. Saya copy ini. Paste di sini. Kalau kita fetch, maka dia akan masuk sebagai bahan training. Ini kan sudah selesai nih. One link. Maka dia udah masuk di sini. Tetapi bukan berarti dia sudah live. Ini hanya bahan, makanya perlu retrain chatbot. Ya. Kalau Anda punya CSV file gitu misalnya, read CSV file, Anda bisa buat CSV-nya itu seperti yang saya kasih di sini. Sebentar ya. Di sini. Training data ini misalnya. Bisa. Anda masukkan di sini CSV. Anda buat CSV file. Ini agak ribet kalau CSV itu untuk ngambil link. Kenapa kok ada CSV? Karena tidak semua website itu punya sitemap. Tapi kalau Anda punya WordPress seperti saya, ya pasti punya. Kalau Anda menggunakan plugin SEO atau Anda mau buat sendiri gitu. Ya, kalau ini misalnya sitemap. XML. Ini misalnya. Sebentar. Sitemap index. Saya lupa ini pakai apa saya ya. Sebentar. Chatbot data ini mungkin. Inikah? Saya coba dulu deh. Oh ya, ini ternyata. Ya, ini saya pakai rank math. Plugin SEO-nya.
RankMath nanti tinggal Anda masukkan link ini aja. Ya, link sitemap Anda masukkan di sini. Gitu. Nanti misalnya sitemap-nya ini udah misalnya Anda pakai indeksnya, dia akan otomatis nanti di-crawl semua. Gitu. Kayak sekarang ini kan masih sitemapping dia. Berapa dia dapat nanti? Itu. Ini 180 link dia ketemu. Ya, berarti ini udah masuk semua nih 180 link itu. Gitu ya. Ini sudah masuk semua. Setelah Anda ambil semua link itu, retrain dah gitu. Ini saya nggak retrain dulu karena biar nggak kelamaan. Ya, saya select all aja dulu. Baru saya pilih beberapa aja. Contoh deh, saya select yang lainnya saya select 3 aja ya, saya pakai contoh. Ini kan baru 605 ini yang sudah. Kalau kita sudah misalnya 180 link tadi itu, kita retrain. Berapa lamakah dia? Ini memang makan waktu training ini. Karena dia akan ambil data dari website kita gitu. Nah, ini kan sudah kita bisa coba sebenarnya langsung ini. Tapi kalau kita kembali ke source, kita lihat website. Ini sudah live dia. Lihat ini tandanya bahwa itu sudah. Ini ada 20.000 karakter, ini 18.000 karakter, ini 51.000 karakter. Totalnya udah 92.000 karakter ini. Kita training AI kita. Gitu. Ya, Anda bisa sebanyak-banyaknya nih. Dan tidak harus website Anda. Website umum pun bisa kayak Wikipedia gitu misalnya. Tetapi hal seperti itu saya rasa tidak perlu. Kecuali hal-hal spesifik knowledge baru. Karena kalau hal umum itu AI-nya udah punya. Tergantung yang Anda pakai. Misal Anda pakai OpenAI gitu. Dia udah punya itu datanya. Wikipedia gitulah. Ya, dia punya data-data umum itu dia punya. Nah, yang perlu Anda tambah di sini adalah data khusus tentang bisnis yang Anda kerjakan. Gitu. Atau bisnis yang akan dipakai penjelasan atau dipakai data training untuk chatbot ini, data spesifik ya. Gitu. Itu untuk di tab website. Nah, kalau QA ini Anda bisa masukkan berapa aja ya pertanyaan, jawabannya. Ini kalau Anda mau spesifik dia. Gitu. Kalau ada yang nanya kayak gini, jawabnya gini, gitu ya. Itu Anda tergantung use case Anda sekarang jadi. Nah, kalau kita kembali ke Google Sheet, nah di sini Google Sheet ini sudah, kalau Anda kosong misalnya Google Sheet-nya nggak apa sih sebenarnya. Ya, tetapi karena Anda udah pro atau agency, Anda bisa nambah yang lain di sini. Gitu. Nah, kalau Anda mau pakai saat Anda adalah general kayak ini, maka Anda wajib menggunakan yang ini. Untuk yang generik ya, wajib chatbot data gitu namanya. Bukan produk info. Kalau Anda masukkan di sini tidak akan dipakai data dia. Anda masukkan di real estate gitu misalnya datanya, tidak akan dipakai gitu. Makanya di sini Anda menentukan apa jenis chatbot Anda gitu loh. Template yang mana Anda pakai. Itu ya. Ini sudah tadi keyword triggers ini adalah hampir kayak QA tetapi ini dijawab apa adanya kayak ini. Nah, persis kayak ini dia. Persis seperti ini auto reply yang ada di sini. Apapun yang diketik oleh, tetapi ini kan hanya merespon di WhatsApp. Kalau ini nanti bisa merespon di embednya. Ada embed kayak inilah modelnya. Gini. Kayak ini di embednya. Nah, ini perbedaannya antara pro dan bisnis. Pro agency dengan yang free dan bisnis. Anda dapat iframe. Ya. Anda ada dapat embed ini nanti. Anda chatbot Anda bisa di embed di website. Itu ya. Kemudian tadi saya sudah jelaskan tentang keyword trigger itu mirip dengan yang auto reply. Apapun yang diketik ini
akan digunakan sebagai balasan apa adanya, tidak diterjemahkan gitu loh. Kalau Anda ketik bahasa Inggris ya dia jawabnya Inggris, bahasa Indonesia jawabnya Indonesia. Itu ya, itu yang triggers. Oke, itu kita di source. Kemudian kita apa yang perlu kita buat di setting lagi. Itu yang penting ya. Itu saya jelaskan tadi tentang training source-nya. Sekarang kita ke setting. Workspace name ini tergantung ininya Anda nanti. Ini adalah chatbot ID Anda yang Anda pakai nanti di sini. Di setting sini juga ya. Ini chatbot ID-nya. Di sini ditaruh nanti. Taruh chatbot ID Anda di sini. Kemudian chat robot session key-nya itu Anda dapatnya di sini. Di workspace. Kemudian di webhook API Anda di sini. Ini aja di copy ya. Itu di copy terus di paste di sini gitu. Dipastekan di sini gitu ya. Kemudian di bagian setting kita kembali ke bagian setting dulu ya. My chatbot, ini chatbot yang barusan kita buat. Kalau ini chatbot di tab chatbot ini Anda nyoba ini. Gitu loh ya. Ini untuk ngetes chatbotnya. Kembali Anda ke setting sekarang. Di setting apa yang Anda perlu? Saat Anda mendapat akses sub account ini atau Anda dapat akses account dashboard ini, yang pertama Anda lakukan itu pasti disuruh ngasih OpenAI key dulu ya. Nanti Anda bisa merubah OpenAI key-nya ini di bagian nanti ya dilanjut di bagian flow builder. Kemudian apa yang bisa Anda lakukan? Misalnya nih, Anda sudah punya ini namanya chatbot AI. Oke. Anda mau rubah namanya gitu misalnya. Nama chatbotnya boleh Anda rubah aja di sini. Anda rubah namanya di sini dan setelah itu save. Itu di bagian general ini otomatis berubah dia nama chatbot Anda. Nah, kemudian kita pindah ke bagian flow builder sekarang. Di flow builder ini ada 2 tab. Yang pertama adalah training. Ya. Ini lihat di sini. Kapan terakhir di training? Barusan kan kita training. Model. Ini saya pindahin dulu. Anda bisa memilih di sini karena tadi kita buat generic, maka prompt-nya dia customer service kan di sini. Tapi Anda misalnya mau merubah prompt-nya bisa. Lihat di sini. Anda mau pakai yang apa prompt-nya? Ini sudah ada beberapa template. Kalau Anda mau bikin template Anda sendiri, pakai custom template ya. Gitu. Kalau misalnya Anda mau buat customer sales gitu misalnya, e-commerce ya pakai salesnya. Kalau customer service ini yang barusan yang default ini dia. Ini dia prompt-nya. Nah, ini prompt-nya dia. Nanti saya jelasin apa yang sebaiknya Anda jaga. Jangan dirubah kayak ini, current time ini jangan dirubah. Itu ya. User language misalnya jangan dirubah. Kalau Anda mau chatbot Anda multi language. Silahkan pilih salah satu. Kalau conversational leads, ini nanti Anda bertujuan untuk mendapatkan leads, bukan sales. Misalnya biar orang booking, ya gitu-gitu lah. Itu leads itu ya. Customer service seperti tadi yang jasa, gitu. Kalau sales service lebih bagus dia. Kalau Anda punya e-commerce, jasa bisa juga. Disesuaikan ya. Jadi ini bukan fix. Kalau sales service harus ini, customer service harus ini. Enggak. Anda coba-coba yang mana yang paling cocok. Kalau tidak ada yang cocok, custom dah di sini. Ya, custom itu klik OK custom. Maka di sini kosong dia. Silahkan dibuat sesuai dengan yang Anda sukai. Gitu ya. Dibuat misalnya kamu adalah pelayan
Kamu bertugas melayani pelanggan bla 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 bla. Nah, itu prompt-nya Anda yang menyesuaikan. Anda bisa buat dengan chat GPT untuk membuat prompt GPT bisa juga. Ya, itu dulu. Kalau saya pakai dulu yang default di sini customer service. Kemudian oke. Ini aja saya biasanya pakai ini aja udah bagus kok hasilnya. Safety prompt ini apa gunanya? Misalnya Anda mau memblacklist kata-kata tertentu gitu tujuannya. Anda boleh blacklist. Ya. Ini ada contoh scrambled egg related question. Kadang ada ya gimana cara buat bakso, ada yang nanya gitu. Tapi kalau pelanggan yang memang pelanggan Anda ya enggak kayak gitu. Kadang Anda jualan software ditanya tentang AI-nya ditanya cara buat bakso, Anda bisa blokir di sini atau blacklist gitu ya. Atau Anda mainkan di sini di prompt juga bisa. Di sini ya di prompt ini. Tapi di sini akan saya jelaskan lebih lanjut tentang prompt ini. User language ini yang native-nya dari sini ya. Ini tujuannya apa pakai link name ini? Link name ini supaya ada link nanti muncul di sininya Anda. Di sini linknya biar muncul. Setiap ada link. Maka ini dibiarin. User language ini maksudnya adalah jawablah tuh customer itu. Kalau customer bertanya dalam bahasa Indonesia, jawab dalam bahasa Indonesia gitu artinya. Kalau dia berbahasa Inggris, jawab bahasa Inggris. Kalau bahasa Arab, jawab bahasa Arab. Kalau bahasa Rusia, jawab bahasa Rusia gitu. Ya. Kalau yang ini current time ini tujuannya terkadang ada time sensitive question gitu lah. Karena AI ini bisa jawab jam berapa sekarang gitu. Bisa dia. Sesuai dengan jam yang Anda tentukan di sini nanti ada di bagian bawah. Time zone Anda di sini disesuaikan ya. Kemudian di sini yang tadi saya jelaskan blacklist ya. Kalau Anda nggak mau pakai blacklist ya nggak usah dicentangin. Di toggle off aja dia. Kemudian error, seandainya terlalu banyak di sana ada load user yang tidak bisa ditangani oleh sistem pada saat bersamaan, maka biasanya ada flooded ya namanya. Ada orang yang nge-flood itu ada. Berapa Anda buat nanti gitu. Ya. Ini nanti jawabannya. Anda bisa misalnya pakai bahasa Indonesia boleh. Itu apapun diganti bisa. Itu maksudnya error message ini. Kalau model silahkan pilih model yang Anda sukai. Kalau saran saya pakai GPT-4o mini. Ya, nggak perlu pakai GPT-4o gitu. Ini lumayan lah harganya. Meskipun kecuali Anda mau chatbotnya biar bisa jawab code gitu misalnya. Kalau conversation tentang bisnis, teks saja, ini lebih dari cukup, udah bagus sekali hasilnya. Dan murah gitu loh. Ya, murah dia. Kalau yang 4o mini ya. Kalau 4o beda dia. Lebih tinggi harganya. Meskipun lebih rendah dari 4 GPT-4 ini. GPT-4 ini paling tinggi harganya. Tapi sudah tidak di-include-kan di sini. Ini dipakai yang murahnya. Ini nggak usah dipakai deh. Menurut saya nggak usah ada dipakai. Kenapa? Karena udah mau obsolete ya atau mau di pensiun kan gitu. Ya. Nah, kemudian kalau Anda misalnya kalau Anda agensi gitu ya, mau membeda-bedakan API key dari setiap klien Anda bisa masukkan di sini untuk yang ini gitu. Nggak pakai yang default. Karena yang Anda masukkan tadi itu adalah API key default. Ya. Yang Anda masukkan saat register workspace itu, saat Anda baru upgrade ke Pro atau ke agency, Anda kan masukkan API key, itu bukan di sini dia di defaultnya. Kalau Anda tidak masukkan apa-apa di sini, yang default tadi itu kepake gitu.
Tapi kalau Anda punya klien gitu, mau kontrol API key-nya dari sini Anda kontrol. Tapi di mana kontrolnya? Jumlah API-nya. Dari dashboard OpenAI Anda. Berapa Anda limit itu? Berapa token Anda limit? Itu. Bisa itu. Itu manfaatnya ini ya. Menambah API key di sini. Kemudian temperatur. Temperatur ini seberapa kreatif dia. Misalnya sekarang ditanya pertanyaan yang sama dengan yang sebelumnya. Kalau di 0,4 ya, 0,4 itu less kreatif di sini. Ini kalau Anda taruh di 0 dia kan jawabannya selalu sama. Tergantung use case Anda. Anda mau chatbotnya yang kreatif cara jawabnya atau sesuai dengan perintah Anda saja gitu. Kalau itu ya ini di 0 dia. Kalau di sini dia lebih kreatif dia. Kalau saya lebih sering pakai di antara 0,6 sama 0,7. Lebih sering di sana. Ya, 0,6 atau 0,7. Tapi tergantung use case Anda ya. Nah, kemudian untuk ini time zone, Anda pilih saja di mana time zone Jakarta gitu. 0+7 dia. WIB nih. Itu Western Indonesia Time. Nah, setelah Anda set semua ini, jangan lupa diklik save dulu. Gitu. Setelah save, kita lanjut lagi ke chat interface namanya di sini. Nah, chat interface ini Anda bisa merubah tampilan chatbot Anda. Ini kan biru itu, Anda bisa rubah ini. Di sini Anda rubah warnanya. Merah gitu misalnya. Bisa dirubah. Mau ditambah display name, chatbot AI, oke gitu misalnya. Bisa. Maka di sini muncul. Anda mau kasih foto. Ini misalnya Anda pakai. Nah, muncul dia di sini. Gitu ya. Logo misalnya Anda taruh di sini. Bisa itu. Ini untuk merubahnya. Nah, kemudian ini biru ada yang mana itu? Ini dia. Yang paling bawah ini nanti ini di sini. Ini kalau Anda rubah sesuaikan juga misalnya itu dipakai merah gitu. Nah, maka ini merah dia. Chat bubble-nya di pojok kanan ini sama kayak ini. Itu ya. Itu fungsinya. Anda merubah. Kalau Anda misalnya mau merubah ini, saya dari atas deh, saya jelasin ya. Suggested message. Ini kalau Anda rubah, dia akan merubah ini, pesan pertama ini. Saat baru dibuka, pesan pertamanya. Kayak ini nih. Misalnya saya buka nih. Ini pesan pertamanya dia. Nah, itu yang Anda rubah ya. Kemudian, suggested message ini apa? Misal Anda mau bikin kayak template pertanyaan. Produk gitu misalnya. Maka di sini akan muncul produk dia satu. Kalau ini diklik otomatis itu kayak shortcut untuk pertanyaan kayak ide pertanyaan bagi pengunjung gitu. Ini dipisah dengan new line atau baris baru. Jasa itu misalnya buat. Nah, di sini ada jasa. Ya, ini dia di sini nambahin. Tuh. Kemudian ini kita enggak perlu. Nah, custom CSS. Misalnya Anda punya warna yang spesifik, Anda mau seperti ini, seperti itu. Bisa nih. Ya. Yang mana mau Anda custom, silahkan. Kalau Anda mau pakai main CSS bisa. Ini ya, rubah gitu misalnya warnanya, background color. Itu semua ada. Ini custom chat window adalah untuk merubah di sini. Ini chat window namanya. Ya. Yang di sini. Kemudian di sini ada custom iframe. Custom iframe tag CSS. Misalnya iframe itu kayak Anda embed di apa namanya? Kayak saya bikin demo itu tadi. Di sini.
Sebentar biar ketemu lah e-commerce demo. Ini iframe embed ya. Nih. Karena Anda bisa buat chat bubble, bisa kayak gini, embed. Bisa di embed ya. Dan bisa digedein dia. Buat apa sih yang gini? Ada kadang use case-nya senang bikin halaman satu di sana untuk tanya jawab dengan AI gitu misalnya. Ini dia bisa di embed di iframe kayak gini. Ya. Bukan yang seperti ini gitu. Bukan yang chat bubble widget. Ya. Itu. Ini chat bubble-nya yang ini tadi yang kayak saya tunjukin. Custom bubble initial welcome message gitu misalnya. Ini bisa nanti. Apa sih ini? Yang ini tadi itu. Yang coba kita reload di sini akan muncul dia kalau sekian detik setelahnya, bluk gitu dia keluar. Halo, saya bla 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 gitu misalnya, menunjukkan. Misalnya di sini nih saya reload ya. Ini belum saya save, biarin dah. Belum saya save, dia akan kembali. Ini kan kembali nih, kayak reset ya. Tapi udah saya jelaskan nggak apa-apa ya. Ini nanti akan muncul dia sendiri, dia ada kayak kata-kata itu yang kita buat custom message itu. Mana? Ntar dulu biar saya jelasin satu-satu lagi ulang. Itu custom CSS ya. Ini custom CSS. Ini Anda paham CSS silahkan Anda bisa. Kalau enggak ya cukup pakai warna ini aja. Misalnya Anda mau rubah font gitu misalnya. Udah rubah, ini kan berubah dia fontnya. Anda pilih Oswald gitu misalnya. Tergantung senangnya Anda yang mana. Profile picture tadi udah saya jelasin ya. Display name sudah. User input placeholder ini apa? Ini dia. Nih di sini. Ini kan default nih. Misalnya Anda rubah, ketik lalu enter gitu misalnya. Ya gini dia kelihatannya. Itulah ya, itu user input placeholder di sini dia. Ini yang tadi saya bilang dengan ini mana dia? Sebentar saya scroll ke atas biar jelas deh. Di ini custom iframe tag, chat bubble, cast switch CSS, initial welcome nih. Ini dia ya, initial welcome ini gitu. Oke, karena saya tidak jelaskan CSS ini, bagi Anda yang tahu itu tidak perlu saya jelasin lagi kalau Anda paham CSS gitu ya. Kemudian theme-nya bisa dirubah, Anda mau yang dark atau light gitu ya. Kalau yang dark ya gini dia. Ini yang dark ya. Yang dark ini pun bisa dipakai custom CSS juga. Yang dark misalnya Anda pakai ini gray gitu misalnya di sini. Nah, dia seperti ini dia jadi. Itu yang dark. Oke. Itu bisa dirubah. Misalnya yang blue ini Anda rubah, maka di sini juga berubah ya. Nih. Ya. Kemudian ini sudah saya jelaskan, ini sudah bubble shadow ini saya nggak pernah pakai sih, karena shadow ini yang bubble widget ini mau dikasih shadow apa enggak itu misalnya. Ya ini relate dengan terkait dengan CSS juga ya, shadow dia. Saya kembalikan ke light aja deh. Nah, align chat bubble button, align-nya ini bisa Anda mau taruh di mana chat bubble-nya ini, di kanan atau di kiri gitu. Kalau di kiri ya di sini dia, di sini nanti munculnya di website Anda gitu. Kalau di kanan ya di pojok kanan bawah dia gitu. Alignment-nya. Kemudian auto show. Auto show ini dimunculkan setelah 3 detik gitu misalnya ini. Muncul dia. Kalau enggak mau dimunculkan itu ya min 1 taruh dia. Disable. Lead magnet itu muncul di sini biasanya. Kluk gitu dia. Kayak pertanyaan, masukkan nama yang gitu. Nah, boleh coba-coba aja. Nah, ini human takeover. Ini yang penting. Masukkan email Anda di sini. Karena setiap ada orang yang mau kontak dengan
agent manusia gitu loh, human agent, maka di sini akan dikirim email ke setiap ada yang human takeover. Nanti ini kaitannya dengan live, karena kalau Anda dapat akses yang pro dan agency, Anda dapat akses bisa pakai aplikasi iOS maupun Android gitu, untuk live chatnya. Yang di website ya, yang website embed widget ya, bukan yang WhatsApp. Kalau yang WhatsApp ya Anda reply-nya di WhatsApp. Seandainya ada yang tidak menggunakan WhatsApp, seperti saya misalnya, saya kan pakai 2 jenis ini, 3 bahkan. Ini yang saya pakai dengan AI, website embed. Saya juga punya yang redirect ke WhatsApp gitu. Itu ya, ada 2. Kadang kan nggak semua orang di dunia itu pakai WhatsApp. Kalau di Indonesia sih rata-rata punya WhatsApp gitu. Ya, kadang ada yang tidak mau pakai WhatsApp tapi dia pakai Telegram gitu. Kadang kalau mereka nggak pakai 2 platform ini, berarti mereka bisa berinteraksi hanya lewat ini, chat widget embed ini. Itu ya. Oke, lanjut lagi. Masukkan di sini, misalnya admin at chatbot.web.id gitu misalnya. Nah, custom Anda bisa bikin custom, harap menunggu gitu misalnya. Harap sabar menunggu. Sabar menunggu. Anda sedang kami hubungkan dengan agen obrolan langsung gitu misalnya. Nah, atau dengan admin gitu misalnya. Anda boleh, kalau enggak ya nanti jawabannya default ya. Default sesuai bahasa ya. Sesuai bahasa pengunjung. Bisa dia bahasa Indonesia, bisa bahasa Inggris, bisa tergantung bahasa pengunjung. Tapi kalau Anda define seperti ini, maka hanya one language ya. Satu. Gitu ya. Nah, itu contoh nih. Anda boleh kreatif di sini. Kemudian ini display resource source reference link ini apa? Ini loh. Nih, nanti ada dari mana sih sumber datanya ini dia. Data jawaban dia diambil. Kan muncul linknya. Kalau ini dihilangkan, maka ini tidak muncul di front end, nanti tidak muncul gitu ya. Kalau ini seperti ini, source linknya ini pun bisa diganti warnanya. Mau warna putih gitu misalnya. Nah, dia putih jadi ini. Mau warnanya agak gelap, agak hitam dia. Labelnya bisa dirubah. Ini di sini kan source gitu. Saya buat putih deh biar gampang kelihatannya karena dark. Ini source kan gitu ini. Ini kalau saya taruh link gitu di sini, maka dia akan menjadi link di sini. Itu ya. Seperti itu dia. Nah, setelah Anda selesai, ini saya rubah kembalikan dari dulu. Saya reset. Nah, kalau Anda misalnya keliru atau dan lain sebagainya, Anda silahkan reset, dia akan kembali semua ini hilang. Kecuali ini, Anda bisa rubah. Maka dia akan kembali, dia reset ya. Di reset lagi. Ini suggested message-nya juga hilang. Anda bisa rubah notusan gitu misalnya. Display name Anda bisa isi chatbot AI. User message Anda pakai merah. Ini sekedar mengingat aja kembali ya. Chat bubble-nya Anda buat hitam gitu misalnya. Buttonnya di sini hitam. Kemudian di sini masih sama, kita ubah ini juga jadi hitam gitu misalnya ya. Itu sekedar biar tahu dulu nih interface-nya. Oke, kita klik save. Jangan lupa setelah selesai cocok sudah klik save. Bentar.
Setelah itu, hal berikutnya yang bisa kita pelajari di sini atau pahami di sini. Tadi kita di chat interface, kemudian security. Nah, untuk security ini apa sih sebenarnya? Ini membatasi jumlah chat untuk setiap pengunjung, per pengunjung ya. Misalnya 20 kali pesan dalam 240 detik. 240 detik ini berapa? 4 menit gitu. Ini udah banyak ini, gitu ya. Sekarang ini apa fungsinya? Ini kalau Anda mengizinkan iframe seperti yang saya bilang tadi, mau bikin embed gini ini iframe ya. Anda izinkan di semua domain. Kalau izinkan kalau Anda izinkan di semua domain, biarin aja kok seperti ini. Tapi kalau Anda biar nggak bisa di embed di tempat lain gitu, misalnya punya klien nih, ya, misal ini, Anda punya klien, Anda deal-dealan sama dia, nanti chatbotnya hanya dipasang di satu domain aja gitu, ya udah Anda masukkan di 3 domain gitu, masukkan 3 domainnya di sini yang diminta. Nanti si klien mau embed, saya mau pasang di sini, bisa nggak chatbot saya? Oh bisa, tapi ada ekstra gitu. Gitu misal ya. Tambah aja lagi di sini. Itu caranya bagi yang agency. Ya, karena jujur aja saya untuk direct customer saya enggak punya. Video ini enggak apa, biar siapa aja lihat enggak apa-apa. Saya enggak punya direct customer untuk klien lokal itulah istilahnya. Makanya Anda silahkan nanti berkreasi, dan itu enggak salah. Saya perbolehkan. Namanya orang berbisnis, ada yang mau beli silahkan, kalau enggak ya sudah. Saya gitu prinsip saya. Itu ya, karena kita memberikan value pada pekerjaan kita. Anda sebagai agensi, Anda jual jasa Anda. Anda boleh menentukan harga. Kalau orang mau silahkan. Kalau merasa kemahalan, ada 2 pilihan bagi customer. Dia nawar atau nggak usah beli. Itu. Ya. Dan jalan terbaik adalah nawar. Kalau nawar nanti bisa dibicarakan lagi. Ya. Ini tentang, nah kalau seandainya lebih apa pesannya? Too many message itu. Misalnya pakai bahasa Indonesia, terlalu banyak pesan yang Anda kirimkan secara berturut-turut gitu misalnya. Ya. Tuh. Kemudian lanjut lagi. Tab berikutnya di sini leads. Leads ini adalah saat Anda di sini misalnya ini tidak harus diisi. Tetapi kalau Anda mau setiap orang nanya itu Anda capture lead-nya dulu. Ini obligatory, ini adalah wajib. Setiap mau ngechat dia harus mengisi namamu siapa gitu misalnya. Ini Anda buat nama gitu. Terus email Anda minta juga. Berarti harus diisi nih 2. Kalau ini Anda centang. Kalau Anda centang, Anda pilih nama dan email gitu misalnya. Berarti setiap kali dia load mau ngechat di sini, dia harus masukkan nama dulu. Karena Anda mau dapat datanya mereka. Gitu. Bisa ini. Kalau enggak misalnya ya jangan obligatory. Opsional dia jadinya gitulah. Kalau Anda misalnya nih perlu privacy policy, kenapa? Karena Anda nanti akan menghubungi mereka, kan follow up, maka privacy policy perlu. Ya, mau capture phone number gitu misalnya, kalau yang dari sini perlu kita capture phone number. Kalau dari chat widget ini. Tapi kalau di WhatsApp kan enggak perlu, udah tahu nomornya. Atau misalnya mereka harus ngasih pesan. Kalau saya, settingan default saya nggak pakai gitu lah. Tapi sebaiknya kalau memang Anda membutuhkan leads itu, maka ambil setidaknya email. Kalau Anda membutuhkan lead dan biarkan opsional. Ya, terserah itu use case Anda berbeda-beda setiap orang. Itu fungsinya ini leads ini ya. Kemudian appointments. Appointments ini apa? Misalnya Anda mau bikin
sistem janji temu gitu. Di enable dia. Di sini Anda dua pilihan. Anda pakai Calendly atau pakai Google Calendar. Silahkan. Nanti akan synchronize dia. Akan sinkron dia dengan Google Calendar Anda. Kalau Anda tutup kalendernya saat libur, berarti orang itu nggak bisa book appointment. Gitu. Kalau Anda pakai Calendly itu udah otomatis ada settingannya di Calendly. Kalau misalnya Anda klik Calendly, maka Anda akan diarahkan ke Calendly. Tinggal authorize dia Calendly Anda. Ya, silahkan login dengan Calendly Anda. Lalu dia akan otomatis terhubung. Kalau saya tidak pakai Calendly. Sebenarnya Calendly itu bagus dan gratis ya. Tapi di case ini saya akan jelaskan. Silahkan di-explore yang lainnya. Saya jelaskan tentang Google Calendar. Ini simple, Anda tinggal klik aja ini. Verifikasi. Klik di sini. Lanjutkan. Lalu izinkan. Karena dia dikasih dia akses ke kalender kita gitu. Sekarang otomatis akan di-load semua kalender Anda. Biarkan aja primary. Mau bikin durasi meetingnya tuh berapa menit? Mau 2 jam gitu misalnya. Satu kali pertemuan 2 jam. Sistem jamnya 24 jam apa 12 jam. Pilih silakan. Nah, di sini baru dibuat jadwal Anda. Saya hari Minggu libur gitu misalnya. Hari Senin buka dari jam 9 sampai jam 12. Sekian. Sabtu Minggu libur. Sudah. Nah, suggested message seperti apa? Misal ini, pesan janji temu. Itu misalnya Anda buat. Save di sini. Nanti di bot Anda akan muncul pesan janji temu di sini. Nih, pesan janji temu. Kalau ini diklik, dia akan jawab si jadwal yang tersedia itu jam berapa sampai jam berapa. Hanya 3 hari yang terdekat yang dimunculkan. Tapi misalnya kalau Desember 2024 bisa, misalnya saya tanya, tetap dia akan memunculkan di sini tidak tersedia, tergantung Anda settingnya. Minggu depan, gitu misalnya saya tanya, masih bisa kemungkinan minggu depan tersedia gitu loh. Kalau Jumat minggu ke-3 bulan September, itu pertanyaannya misalnya, tersedia nggak? Tersedia, dia akan cari kan itu. Ya, ini Jumat minggu ke-3 bulan September, ya udah ini yang tersedia. Silakan pilih jam 10 apa jam 12, apa jam 2 atau jam 4 gitu. Itu ini untuk appointment ya. Ini untuk appointment. Ini untuk appointmentnya. Nah, sekarang kembali lagi ke setting. Itu cara settingnya. Itu untuk appointments. Itu fungsi dari appointments ini. Itu untuk yang pro dan agency. Kemudian kita ke tab berikutnya, tadi saya sudah jelasin yang dashboard. Ini sebenarnya apa sih fungsinya ini? Ini fungsinya untuk merevisi hasil jawaban chatbot kita. Di sini dia udah jawab nih. Maaf, waktu yang ditentukan untuk bulan Desember tidak tersedia. Misalnya Anda mau buat jawabannya berbeda, tinggal di-revise saja di sini. Ini jawaban yang sudah diberikan bot. Misalnya Anda mau revisi nih. Seperti ini buat mungkin Anda berminat untuk memesan janji temu tidak lebih dari
2 bulan mendatang. Itu misalnya kita update answer, maka nanti kalau ada hal yang seperti ini namanya retrain dia, mentraining atas apa yang sudah dia jawab. Gitu. Maka hasil yang kita ubah itu akan muncul di sini dia. Di source QA kemungkinan. Nih, otomatis tadi kan saya masukkan sekian. Dia masuk ke QA dia. Hasil yang sudah kita revise tadi atau revisi tadi. Itu relevansinya dia ya. Dari setting tadi itu, bukan setting dari dashboard tadi itu bisa masuk ke training dia, kayak men-training ulang kita dengan QA jadinya. Itu ya. Itu fungsinya ini dashboard ini. Ini yang pertama kita coba tadi. Semua sesi yang ada akan muncul di sini. Kita bisa cek dia. Kita revisi dia. Itu yang pro ya sama agency. Kemudian ini sudah dibahas tadi yang pertama saat pertama bikin. Embed. Nah ini embed on-site ini. Kalau yang pro, yang namanya orang pro ya berarti udah tahu yang namanya HTML embed ya. Anda bisa masukkan di Shopify Anda bisa masukkan di manapun yang bisa mengembed HTML code ini namanya ya. Anywhere on your website. Kalau di WooCommerce, di WordPress gitu misalnya, silahkan ke function PHP di fungsinya itu. Atau Anda pakai code snippet supaya bisa taruh di head. Ini ditaruh di yang ini Anda mengembed iframe seperti yang saya tunjukkan di sini. Ini embed iframe namanya. Ya. Kalau yang ini mengembed chat bubble-nya di sini dia. Chat bubble namanya ini. Ini iframe. Kemudian yang ini share direct link. Anda bisa ini kalau Anda copy ini, Anda buka di tab baru, maka dia akan muncul seperti ini dia. Full screen dia, mau di HP maupun di desktop. Seperti ini dia muncul gitu ya. Dia munculnya seperti itu. Full screen. Apa sih fungsinya ini? Kalau Anda bikin aplikasi mobile ini bagus sekali fungsi. Fungsi kedua, bisa Anda embed ini URL karena kadang ada chat bubble yang membolehkan embed URL link. Ini URL-nya langsung Anda dapat, bukan hanya embed script kayak gini, enggak. URL-nya full bisa Anda dapat. Itu. Demikian. Ini sama nih fungsinya nanti. Pesan jadi temu gitu Anda. Di sini jawab lah dia. Kalau di mobile dia lebih kecil, dia ringkas gitu ya. Oke, itu 3 fungsinya tadi. 3 fungsi yang kita lihat di sini tadi. 1 iframe, kedua chat bubble, ketiga URL direct link chatbot namanya. Itu tentang embed on-site. Sekarang integrasi. Integrasi ini lebih banyak. Anda bisa, kalau Google ini kita nggak bisa ya karena hanya di Amerika, di Indonesia nggak bisa ini. Twilio Anda bisa connect dengan Twilio. Silahkan, di sini sudah jelas. Ya, saya nggak jelaskan bertele-tele lagi. Ikuti saja ini. Sudah lengkap di sini tutorialnya. Facebook, Anda mau otomasi Facebook Messenger Anda, itu misalnya. Silahkan diikuti juga ini. Ini di enable ya. Ikuti saja ini. Tapi antara Facebook dan ini WhatsApp natif ini ya, tetapi melalui Twilio. Kalau chatbot AI ini Anda unofficial. Kalau yang ini official dia. Ya, ini official dia. Ini official. Tetapi dijembatani oleh Twilio gitu. Nggak scan QR di sini. Kenapa kok pakai Twilio? Lebih cepat. Coba deh kalau Anda pakai. Ya kalau bisnisnya memang bisnis besar,
ya gampang aja sih, langsung aja ke Meta gitu lah, atau ke WhatsApp business account. Tapi ini kan memfasilitasi usaha yang enggak, yang mikro gitulah, mikro kecil gitu. Mikro kecil. Kalau usaha menengah pasti bisa lewat langsung. Ini gratis ya. Jadi ini gratis. Ikuti saja ya tutorialnya di sini, udah lengkap kok. Termasuk caranya seperti apa yang ini banyak sih. Jadi saya tidak jelaskan satu persatu, cukup ikuti saja ini. Semua sudah lengkap di sini. Ikuti nanti bisa dah. Atau nanti mungkin saya buat video khusus, ini panjang sekali soalnya. Ya. Nah, di sini ada delete. Yang ini jangan. Hati-hati ini ya. Karena sekali delete hilanglah sudah pekerjaan Anda. Itu tidak bisa di-recover. Itu aja sih yang di sini. Untuk training yang tipe generic tadi ya. Nah, penjelasan ini tidak akan saya ulang lagi di tipe yang berbeda. Saya hanya jelaskan untuk tipe itu. Misalnya kayak setting itu enggak. Tapi oke, kita mulai lagi kembali ke chatbot yang tadi. Kita kan udah bikin chatbot nih. Itu yang tadi tipe generic. Sekarang gimana kalau saya bikin yang tipe e-commerce? Nah, kalau yang e-commerce ini ada 2 jenis. Silahkan next gitu dulu ya. Anda bisa training dengan Google Sheet seperti ini. Di sini menggunakan produk. Ini ya, produk info. Anda bisa pakai produk info. Atau Anda bisa pakai langsung ke WooCommerce menggunakan API gitu. Kalau yang Google Sheet sudah saya jelaskan juga di video sebelumnya. Lengkapi ini di video tentang untuk free dan bisnis, lihat saja di sana. Sekarang saya akan jelaskan untuk yang WooCommerce. Nah, untuk yang WooCommerce, karena belum saya jelaskan di sana, karena kemarin belum ada ini, fiturnya masih anget-anget kuku ini. Ini caranya. Silahkan Anda lihat. Tutorialnya sudah lengkap juga di sini. Ya. Dan saya tunjukkan sedikit. Saya pakai contoh ya. Oke. Saya pakai demo site saya deh. Yang saya pakai sebelumnya. Oke. Saya tutup yang ini. Pertama, masukkan alamat domain utamanya. Yang mana kalau di sini ini domain utamanya. Ya, copy dulu ini. Masukkan di sini. Anda tidak perlu HTTPS kan, karena udah ada ini. Berarti ini aja. Ini aja. Kalau ini kebetulan subdomain, ya biarin subdomain. Kalau Anda di main domain, ya main domain buat. Gitu ya. Ini dulu masukkan. Kemudian berikutnya di sini dibilang login dulu. Langsung ke WooCommerce setting. Ya, WooCommerce setting. Kemudian di sini langsung ke advance. Langsung ke REST API. Yuk kita coba. Pertama, kita ke WooCommerce settings. Di sini berarti. Ya. Setelah WooCommerce setting di sini dibilang ke advance. Silahkan ke advance dulu. Di advance ini ke REST API katanya. Langsung ke REST API. Nah, di sini belum ada API key. Nah, setelah kita ke sini, setelah advance ke API key, add API key. Di sini kan belum ada karena saya hapus sebelumnya. Create API key udah. Buat deskripsi. Buat deskripsinya. Permissionnya ini dibuat read and write. Usernya harus admin utama ya. Kemudian kita pakai aja ini biar gampang. Chatbot AI, oke, selalu ini untuk memudahkan saja.
Di paste di sini supaya kita ingat nanti, oh ini API untuk yang mana ini. Gitu. Setelah itu baru generate. Ya, generate dulu dia. Consumer key ini di copy dulu. Anda scroll ke paling bawah. Ini kan udah penjelasan tadi, udah saya jelasin. Ini di paste di sini di consumer key. Ya. Kemudian consumer secret, copy lagi, di paste di consumer secret. Dah, itu aja. Save and next. Kita lihat dia. Dia akan mulai mentraining. Ya, kita tunggu aja ini. Ini video ini agak panjang ya, karena banyak jenis. Nah, di sini si chatbot akan mulai generating dia. Ini kan baru bikin kita nih. Tadi kita udah jelasin yang generic. Sekarang yang e-commerce dengan WooCommerce. Gitu. Kita lihat sekarang. Kita tunggu. Saya biarkan ya biar kelihatan berapa lama dia trainingnya. Mudah-mudahan sabar. Sambil ngopi saya. Mungkin bosan yang nonton. Boleh skip nanti ya di fast forward aja. Saya hanya mau tunjukkan aja. Berapa lama sih dia training ini gitu. Karena data di WooCommerce saya ini nggak banyak sekali, tapi produknya berapa ya kalau nggak salah 40. Persis sama dengan yang saya punya di sini. Di demo ini. Demo WooCommerce. Ini masih creating. Karena dia akan telusuri database kita. Database yang dari sini nih. Dia akan ambil semua data produk. Semua dia ambil datanya. Dijadikan bahan data training. Gitu. Sambil saya tunjukkan ya. Kalau misalnya kita bikin di e-commerce agent demo, oke. Kalau misalnya kita bikin di Google Sheet, tadi di step yang select template ini tadi, maka seperti ini nanti data Google Sheet kita. Tapi untuk lengkapnya Anda boleh lihat di video tentang ini, tentang training untuk bisnis dan free license. Tapi sambil saya tunjukkan di sini, sambil nunggu ini, saya jelaskan juga. Ini loh datanya. Ada 40 produk, 41 produk di sini. Ini kalau saya buat manual, seandainya ini bukan WooCommerce, maka data ini juga bisa dipergunakan untuk men-training chatbot e-commerce ini. Gitu. Ya, itu dia. Coba sekarang kita ini sudah ya. Ini sudah, kita ke chatbot page. Lanjut sebentar dulu. Oh ya, masih jalan. Udah lama soalnya. Ini bisa kita training langsung sebenarnya. Give me jual apa? Jualan apa? Itu misalnya saya tanya. Nah, langsung dia. Dan chatbot WooCommerce ini dia kayak langsung dia sama image-nya dia muncul kan gitu. Itu dimunculkan 2, ada ini harganya sekian. Lihat produk. Kalau kita klik lihat produk, dia langsung dikirim ke produknya. Itu loh. Nah, bisa langsung transaksi. Itu di chatbotnya ya. Ini langsung jadi dia. Settingnya sama lagi kayak tadi. Kayak yang sebelum. Itu ya. Ini yang WooCommerce. Kalau yang pakai Google Sheet, ini dia struktur. Kalau mau lebih lengkap tentang Google Sheet ini, silahkan ke video tentang untuk yang free dan bisnis sudah saya jelaskan di sana. Itu untuk yang ini training yang WooCommerce. Nah,
Sudah sama, yang lainnya sama. Setup time zone. Nah, ini diminta di setting, berarti kita harus kasih time zone-nya dia. Flow builder. Ini time zone-nya belum. +8. Jakarta gitu misalnya nanti. Ya, +7 dia. Save. Ini udah cukup panjang ini. Coba saya lihat berapa lama kita ini. Udah 1 jam lebih 10 menit. Nah, kemudian karena saya jelaskan beberapa di sini. Nah, terus ini sudah tentang yang dua ya, sudah saya jelaskan. Sekarang kita kembali. Di sini akan kelihatan Anda pakai template atau apa. Pakai template e-commerce di sini. Kemudian tadi sudah yang generic, yang e-commerce sudah. Yuk kita coba yang real estate sekarang gitu. Kalau yang real estate, Anda klik di sini. Atau perlu saya jelaskan yang e-commerce lagi ya, yang pakai Google Sheet. Saya tunjukkan aja sedikit ya, biar nggak bingung nanti. Sama, Anda tidak perlu lagi kayak yang generic tadi. Anda tinggal paste, sama ini juga Anda paste. Tetapi di sini pakai yang produk info, yang lain dihapus atau disembunyikan. Company info ini harus diisi. Kenapa? Karena di sini ada sedikit perbedaan. Saat kita membuat WooCommerce, coba saya kembali ke WooCommerce yang template ini ya. Kalau di sini dilihat di source-nya, itu nggak ada yang lain karena dia langsung nembak ke ini dia. Langsung nembak ke produknya WooCommerce dia. Lihat nih 41 produk. Persis sama dengan yang di sini. 41 produk. 41 ini karena di sini ada header. Ya. Ini 41 produk. Di-grab semua, diambil semua melalui REST API. Ya. Terus bisa enggak saya tambahin yang lain? Ini Anda wajib mengisi dari yang di sini sama kayak yang generik. Tetapi nanti kalau Anda menggunakan yang spreadsheet, itu dia otomatis akan diambil oleh sistem. Atau Anda kunjungi aja setiap tabnya ini. Sudah isi apa belum gitu ya. Ini keyword trigger. Anda bisa bikin keyword triggernya apa. Bisa. Company info masih kosong di sini. Berarti Anda perlu mengisi dari sini, di copy lagi. Gitu ya. Silahkan dicoba-coba, nggak akan meledak. Oke, kita coba yang e-commerce tadi yang Google Sheet. Kalau yang Google Sheet seperti yang saya jelaskan tadi di embed di sini, maka Anda pakai yang company info dan product info ini disembunyikan karena generik ya. Product info dan company info ini diisi, wajib diisi seperti contoh di sini, boleh dilihat demonya nanti. Gitu ya. Disesuaikan gitu istilahnya. Oke, sekarang kita lanjut ke real estate. Real estate di sini. Next. Select product source. Lihat. Real estate ini dia bisa pakai WooCommerce juga. Sebentar, saya reload dulu karena kadang cache dia. Real estate. Google Sheet saja. Lihat ya. Cache dia. Hanya bisa Google Sheet. Next. Google Sheet-nya ini Anda sama juga embed yang ini. Tapi bedanya Anda sembunyikan yang ini. Company info ini tetap ini dipakai. Training data ini Anda tidak perlu. Kembali tonton lagi yang sebelumnya ya. Video sebelumnya. Anda hanya perlu yang real estate info dan company info. Real estate info diisi dengan tepat, company info diisi dengan lengkap, real estate info juga diisi dengan lengkap. Anda copy, kemudian Anda paste di sini.
Silakan di-save next. Kenapa ini gagal? Karena belum diisi apa-apa ini di sini. Yang merah ini wajib. Misalnya saya isi USD, tipe rumah, kayak villa gitu misalnya. Karena yang merah ini harus isi semua. Makanya saran saya, lengkapi dulu semua. URL, saya pakai ini aja. Fake data ini ya. Udah kan? Ini sudah isi. Sale price. Itu misalnya. Harus diisi salah satu sesuai dengan yang ini. Sale price ini. Ini kan for sale nih. Berarti di sini datanya ada sale price. Kalau ini kita ulang sekarang. Retrain gitu misalnya. Jalan ya. Kenapa? Karena sudah isi yang merah-merah tadi itu. Kalau kita kembali, sudah jadi tapi belum punya data, makanya saya bilangin tadi, data ini harus dilengkapi dulu. Ya. Baru bisa training. Kalau mau yang generik aja ya nggak apa-apa, kosong nggak apa-apa. Karena itu yang generik tadi kan, yang umum-umum kayak ini yang generik ini. Gitu. Oke? Udah. Nanti kalau ada pertanyaan bolehlah tanya-tanya lagi. Boleh komen di bawah dan subscribe. Jangan lupa subscribe nanti. Subscribe buat yang perlu aja. Kalau nggak perlu nggak usah subscribe. Yang perlu sama info-info ini yang saya sampaikan ini silahkan subscribe. Oke? Nggak. Kayaknya cukup sih segitu menurut saya. Ini udah berapa menit nih? Saya jelasin. 1/4 jam. Itu ya. Silahkan nanti di grup boleh juga didiskusikan, ditanya. Mungkin ada pertanyaan atau hal yang kurang jelas, saya jelaskan di sini. Nanti kalau ada banyak hal mungkin ya saya buat lagi video untuk menjelaskan. Mungkin tips and tricks mungkin. Sekarang saya fokus ke cara penggunaan aja dulu. Anda manfaatkan waktu Anda untuk mempelajari sistem ini juga. Karena kalau kita sudah tahu sistemnya lebih gampang kok mau bikin apa aja. Gitu ya. Oke, nanti mungkin saya akan buat penjelasan tentang lebih detail ya. Lebih detail tentang hal-hal lain. Boleh dilihat video-video yang sebelumnya atau setelah ini yang relevan dengan bisnis Anda. Saya akan teruskan kok buat penjelasan-penjelasan. Oke, terima kasih sudah menjadi member Chatbot AI. Nanti kita diskusi lebih lanjut di grup ya. Oke, sampai jumpa di video berikutnya.